ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah, jazakumullah, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mas FM yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT kembali pada kesempatan Selasa sore yang cerah ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita di Masjid Da'watul Ikhlas, Komplek Pondok Darul Qura, Sepat Pasaran, Sragen, melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kemarin kita sampai pada halaman 131, masih menjelaskan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa beliau ini adalah Nabiul al-Islam, Nabi Islam, ya. Bukan Nabi Yahudi atau yang Nasrani, ya. Jika kedudukan Nabi Ibrahim yang sangat mulia ini memang menjadi rebutan agama-agama samawi. Orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah nabi mereka yang beragama Yahudi. Orang Nasrani juga demikian, ya. Namun kemarin sudah kita sampaikan ayat bahwa orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT itu lebih berhak, ya, lebih berhak mengklaim Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu. Jadi orang yang berhak mengklaim Nabi Ibrahim sebagai nabinya itu adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Wa hadan nabiyyu walladzina amanu, yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling berhak mengklaim Nabi Ibrahim. Sekarang kita lanjutkan ayat di surah Al-Baqarah ayat 130. Surah Al-Baqarah ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam halaman 131 di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri, ya, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Kita baca penjelasan dari Al-Alama Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Firman Allah Ta'ala, wa man yarghab an millati Ibrahim,
Firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim, maksudnya yakni meninggalkannya, meninggalkan agama Nabi Ibrahim. Di makna ar-raghbatu 'anis syai' adalah meninggalkan sesuatu. Dan makna ar-raghbatu fi syai' adalah mencari sesuatu. Dan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah agama tauhid dan ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Wa man yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kata as-safih bermakna kehilangan akal, yaitu bodoh pada dirinya. Padahal dia mengaku berakal, merasa bijak, dan mengetahui perkara ini. Akan tapi sejatinya dia adalah orang yang bodoh. Orang yang meninggalkan agama Ibrahim adalah orang yang bodoh. Walaqad istafainahu, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim. Yani mengistimewakan Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul. Yakni kami telah memilih Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 131. Jadi ketika kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim berserah dirilah, maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Aslamtu li rabbil alamin. Dia mengikhlaskan agamanya untuk Allah, meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala dan patung-patung, bahkan menghancurkannya berkeping-keping, serta berlepas diri dari penyembahnya, mengalami apa yang telah dialaminya berupa gangguan dari kaumnya. Ya, idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi ketika Allah SWT berkata kepada Ibrahim, berserah dirilah wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Yani tunduklah kepada Allah Tuhan semesta alam dan jangan tunduk kepada selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu jamaah tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Jadi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah selain Allah sedikit pun semasa hidupnya. Jadi kalau ada pemahaman bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mungkin jenengan pernah dengar itu, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi ketika memahami ayat surah An-Naml, di mana Nabi Ibrahim itu melihat bintang, terus meyakini bintang itu sebagai Tuhan. Kemudian keesokan harinya bintang itu hilang. Lalu Nabi Ibrahim mulai ragu, masa Tuhanku hilang? Terus ketemu bulan, melihat bulan ini lebih besar daripada bintang. Terus bulan pun akhirnya hilang juga, masa Tuhanku hilang? Ketemu matahari. Kemudian ini lebih besar, lebih terang daripada bintang dan bulan. Ini lebih layak jadi Tuhan. Tapi matahari pun juga akhirnya angslub terbenam. Masa Tuhanku hilang terbenam? Ini bukan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim itu sudah Muslim dari lahir, tidak pernah menyekutukan Allah sebelumnya, tidak pernah menyembah berhala, bintang, bulan, ataupun matahari. Kalau istilahnya mencari Tuhan, Ibrahim mencari Tuhan, berarti sebelumnya dia menyembah selain Allah. Jadi ayat itu bukan proses Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, bukan. Ayat itu bahasa sekarang mungkin satir. Jadi kayak nyinggung kaumnya waktu itu, yang memang Nabi Ibrahim itu diutus kepada kaum, mereka itu
mengagung-agungkan benda-benda langit. Jadi Nabi Ibrahim itu diutus Allah kepada suatu kaum di negeri Khurran yang mereka itu nyembah planet-planet, bintang-bintang yang ada di langit. Bintang disembah, bulan disembah, matahari disembah. Jadi Nabi Ibrahim tadi dakwahnya kayak gitu, menyentuh akal kaumnya. Ini loh, kalau kamu nyembah bintang, masuk bintang disembah, dia hilang. Ngapain nyembah bintang? Ada yang lebih besar lagi itu, bulan tuh lebih besar. Ada yang lebih gede. Oh ternyata bulan juga nggak bertahan, nggak awet. Masa Tuhan nggak abadi? Kalau siang hilang. Jadi disentuh akalnya. Siang-siang ada matahari yang lebih cerah. Wah ini lebih layak ini. Gitu. Tapi kok matahari sore, malam hilang lagi. Gitu. Jadi ini adalah proses di mana Nabi Ibrahim itu dakwahnya itu berusaha menyentuh apa? Menyentuh akal sehat kaumnya. Supaya mereka berpikir. Gitu. Dakwah itu begitu jemaah. Kalau kita memang betul-betul memahami apa akidah dengan benar, fikih dengan benar, menghadapi kaum atau masyarakat seperti apapun tuh akan percaya diri seperti Nabi Ibrahim ini. Jadi berusaha berargumentasi, berdiskusi tanpa takut karena memang benar-benar berada di atas kebenaran. Jadi ini ayat-ayat itu bukan ayat-ayat yang menjelaskan proses Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, bukan. Nabi Ibrahim itu sudah bertuhankan Allah, menyembah Allah dari kecil, dari lahir. Dia nggak pernah nyembah berhala. Dia udah bertauhid kepada Allah SWT. Itu Nabi Ibrahim. Karena ada pemahaman di luar sana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Berarti sebelumnya dia bingung nyari Tuhannya. Masa Nabi bingung? Masa Rasul bingung sama Tuhan? Nah ini tidak masuk akal sama sekali. Ternyata dijelaskan para ulama, ya ayat-ayat menjelaskan tentang tadi Nabi Ibrahim pernah terpesona dengan bintang, bulan, matahari. Itu bukan dalam rangka untuk menyembah mereka, tapi adalah untuk menyentuh akal sehat kaumnya, memahamkan secara nalar bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu sangat tidak layak dari segala sisi manapun. Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah. Bahkan jemaah, ada hadis meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu sepanjang hidupnya itu pernah bohong itu cuma 3 kali. Bisa dihitung. Itu pun sebenarnya bukan bohong. Nah, kita bisa ngitung betul. Terus pernah ngapus di piro Mas? Bejo. Nggak bisa dihitung saking kita ini memang nggak lepas dari salah dan dosa. Dan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah dinyatakan bahwa Inna Ibrahim yakdzib 3 kadzibat. Nabi Ibrahim itu pernah bohong semasa hidupnya itu cuma 3 kali. Itu pun bukan bohong. Kayak kalimat yang bersayap. Jadi seolah kayak bohong tapi dohirnya seperti itu, tapi batinnya sebenarnya atau makna terkandung itu bukan bohong. Namanya tauriyah. Pernah dengar kata tauriyah? Tauriyah itu bersayap atau multi tafsir gitu ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu kebohongan yang pertama dan kedua itu fi dzatillah. Ini terkait dengan maslahatnya Allah SWT. Kemudian yang ketiga itu karena keselamatan dirinya sama istrinya Sarah. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim pernah mengatakan di dalam surah As-Saffat ayat 89. Ya. Ini yang dikatakan kebohongan pertama Nabi Ibrahim. Ini surah As-Saffat ayat 89. Ini bukan bohong.
Nabi Ibrahim mengatakan faqala inni sakim. Beliau mengatakan aku sakit. Jadi ketika ada upacara apa? Ritual kemusyrikan di kaumnya, Nabi Ibrahim nggak datang. Semua kaumnya datang di acara itu, bapaknya juga datang, bahkan bapaknya yang bikin patung Tuhan itu bapak. Bapaknya lebih hebat dari patung-patung itu, karena dia yang produsennya, yang mahat kayunya, yang bikin batunya. Faqala inni sakim, aku nggak bisa datang karena aku sakit. Nah di sini sebagian para ulama mengatakan Nabi Ibrahim nggak sakit jasmani, dia sakit hati. Jadi Allah SWT disekutukan dengan berhala-berhala itu sakit. Fa inni sakim. Sakim itu marid. Ya kayak antum misalnya diundang acara apa, selamatan apa, kangelan lagi oleh alasan, wah nembe sakit. Jadi ya waras. Merwati acara amaliyah tegas desa ngelarung apa itu kadang kan kita diajak ke kuburan atau apa. Bisa dengan alasan seperti ini mungkin. Tauriah kayak gini. Awalnya sehat, jasmani ini sehat, tapi loro hati. Ini acara bid'ah di masyarakat, syirik di masyarakat. Intinya pokoknya jodoh kok, tapi cari alasan yang bisa diterima. Dan kalau bisa jangan bohong. Jadi Nabi Ibrahim faqala ini sakim, dia nggak datang di acara tersebut. Kemudian yang kedua, bohongan yang kedua yang dianggap bohong padahal bukan bohong, yaitu surah Al-Anbiya ayat 63. Surah Al-Anbiya ayat 63. Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk ke altar kuil penyembahan mereka, patung-patung dijejer-jejer gitu, terus Nabi Ibrahim bawa kapak dari rumah, bawa pecok dari rumah, patung-patung itu disikat semua Nabi Ibrahim, pecah semua kepalanya, hancur semua, disisain patung yang paling gede. Terus kapak pecok yang dia pakai tadi, alat untuk merusak patung-patung tadi, ditaruh di berhala arca yang paling gede. Jadi dia menyiapkan strategi, skenario ya supaya terjadi dialog, diskusi. Ya, ternyata betul. Rencana Nabi Ibrahim betul. Karena semuanya datang, yang nggak datang cuma Ibrahim. Kaumnya bilang, Nasma, ya, kami mendengar ada seorang pemuda, yuqalu Ibrahim, yang namanya Ibrahim. Ya. Dia ini yang merusak patung-patung ini. Gitu. Nabi Ibrahim pun dipanggil, ya. Terus diinterogasi sama kaumnya, dan momen itu yang ditunggu oleh beliau. Ya, beliau ini benar-benar dibayangkan sosok yang cerdas, pemberani, ya, nggak takut dalam berargumentasi. Nah ini dai itu ya harus kayak gitu jamaah. Ilmu itu bekal utama. Ampun mengwani-wani tok, dijak diskusi, dijak komunikasi, nol putul. Nah, itu yang nanti takutnya malah merusak dakwah itu sendiri. Ternyata benar kejebak mereka sama strateginya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dituduh, kamu yang merusak gini. Kata Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya ayat 21, ayat 63 apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang merusak patung-patung ini semua, ya patung yang paling besar ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Patung yang paling gede ini gitu. Toh kapaknya ada pada dia. Gitu. Kok nuduh saya itu? Gitu. Terjadi jebakan berikutnya. Ya otomatis kaumnya patung kok. Masa bisa megang pecok, bisa ngerusak kan gitu. Pas aluhum, tanya itu, kata Nabi Ibrahim. Kok nanya saya? Tanya itu. Ingkanu yantikun, jika mereka bisa ngomong. Ya nggak bisa ngomong lah. Kalau nggak bisa ngomong, ngapain kamu sembah? Gitu. Ngomong aja nggak bisa kok, dimintai pertolongan, keselamatan. Terjebaklah mereka dalam ya skenario
Nabi Ibrahim yang sangat cerdas ini, nalar mereka tersentuh, akal sehat mereka tersentuh, karena syirik itu nggak masuk nalar jamaah. Kesyirikan itu nggak masuk nalar sehat, akal sehat nggak masuk. Kesyirikan itu merendahkan apa? Akal sehat manusia. Orang datang ke dukun, minta sukses, minta apa? Dukunnya aja belum sukses. Dia orang paling kere di desa itu, dimintai sesuatu kesuksesan. Makanya yang datang ke dukun itu rata-rata nggak bisa pakai nalar sehatnya. Kalau pakai nalar sehat, akal sehatnya dia nggak akan ke situ. Jimat juga, rebutan tai kebu, ya jelas nggak masuk akal lagi. Tai kebu, kalau di kandang nggak dipakai rebutan, tapi kalau di malam satu suro jeglok ning dalan digo rebutan. Jadi kesyirikan itu bukan mengangkat derajat manusia yang sempurna, justru merendahkan serendah-rendah. Nah, Nabi Ibrahim menyentuh mereka. Nah, enggak bisa. Mereka bisa menjawab apa argumentasi Nabi Ibrahim. Akhirnya ada yang sebagian apa terserahkan, tapi ada orang yang mentaklid buta, akhirnya akalnya enggak. Ini pakai okol, ahrikuhu finnar, bakar Ibrahim. Jadi ketika apa argumentasi sudah mentok, akhirnya mereka pakai kekuasaan, bakar Ibrahim, bakar akhirnya. Jadi itu dari dulu sampai hari kiamat itu memang seperti itu nas sunnatullah antara ya kebenaran dengan kebatilan. Jadi kalau dakwah itu sahih benar, ya jangan harap mulus-mulus saja. Kalau mulus-mulus saja malah dicurigai, jangan-jangan nggak benar. Ya memang ada rintangan, ada aral merintang itu harus ada. Besar kecilnya tergantung situasi dan kondisi. Tapi pasti ada, halangan itu pasti ada. Dai itu di situ diwajibkan punya mental yang kuat. Gak boleh baper, gak boleh mutung, putus asa. Jangan jadi dai. Jangan dakwah di masyarakat kalau memang kita ini mutungan. Para nabi dan para rasul kalau punya sifat mutung gitu, gimana kira? Nabi Yunus pernah mutung, pergi dari kaumnya. Pada Ramadan kemarin kita bahas kan. Allah kasih ujian yang lebih berat. Ditelan sama ikan paus. Mau jenengan ditelan sama ikan paus. Jadi kalau satu kesabaran kita nggak bisa, dikasih kesabaran yang lebih berat. Ya. Kalau satu kesabaran kita nggak bisa, maka akan disuruh disabarkan dengan perkara yang lebih berat berikutnya. Maka sabar itu harus dilalui. Berdakwah ya butuh bertahap. Dinikmati. Kita nggak wajib merubah seseorang. Perubahan seseorang itu bukan tanggung jawab kita. Orang nerima nggak nerima itu bukan dosa, bukan salah kita. Tapi kalau kita nggak nasihati orang, padahal kita tahu, nah itu salah kita. Dakwah itu menyampaikan, bukan memaksa. Jadi kewajiban kita menyampaikan bukan merubah seseorang. Perubahan seseorang di tangan siapa? Mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW pengen banget pamannya Abu Thalib masuk Islam. Pengen banget dapat hidayah Islam. Malah meninggal dunia di depan mata beliau. Dalam keadaan tidak masuk Islam. Padahal yang nalkin itu Rasul langsung. La ilaha illallah ya ammi kulla. Tapi pamannya enggak masuk Islam. Lalu terus turun ayat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi la astaghfiruna anka ma lam unha anhu. Aku akan terus minta ampunkan engkau kepada Allah, wahai pamanku, selama aku nggak dilarang. Ya nggak boleh meminta ampunkan kepada orang kafir, ya nggak boleh. Orang musyrik kalau udah mati dalam keadaan musyrik nggak boleh almarhum. Apa arti almarhum? Yang dirahmati. Apa arti almarhumah? Yang dirahmati. Nggak boleh orang musyrik kok di almarhum. Nggak boleh.
Rahimahullah itu hanya untuk muslim yang mati dalam keadaan Islam. Ditegur, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad SAW, kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada siapapun yang kamu inginkan. Walakinnallaha yahdi man yasha. Siapa ngasih hidayah? Allah, yang Allah kehendaki siapa dia. Jadi Abu Thalib tidak termasuk yang dikehendaki oleh Allah SWT mendapatkan hidayah. Padahal paman yang paling dicintai, yang nalkin langsung beliau. Apalagi kita kadang mentalkin seorang, pengennya orang itu menerima, mengikuti. Nabi Muhammad saja pernah gagal mentalkin paman. Jadi kadang kita ini memaksakan diri, perubahan seseorang harus di tangan saya. Kalau saya menyampaikan harus diterima. Kalau orang udah ngaji, kudu berubah. Saat itu juga. Kalau nggak berubah-berubah, wiki piye to ngajimu. Orang butuh proses. Orang butuh proses. Ini yang kadang menghambat seseorang dalam hijrahnya, ya, lagi pengen ke masjid, ya, terus malah di komentar. Jadi kalau ada orang yang selama ini belum pernah ke masjid, kok tiba-tiba dia mau ke masjid, diem udah sih. Orang itu nggak perlu kita komentari, dia udah merasa berat banget jadi. Abot jadi, gimana? Oh saat kira tahu nang masjid kok. Ujuk-ujuk di masjid itu dia udah bentrok sama dirinya sendiri. Ojo ditambahi komentar para netizen. Jamaah-jamaah yang nggak bisa nahan mulutnya. Terus regep nang masjid ki. Ya Allah. Sesuk moroneh lu. Sesuk ngajine ya usah gitu. Dia tuh udah ngerti. Karena kata-kata kita ini yang bikin beban dia. Proses dia hijrah itu wis setengah mati dah. Ditambahi komenan-komenan kita, ya niat kita baik, tapi kadang itu tadi. Ya. Terus yang dianggap bohong yang ketiga apa tadi? Jadi yang kedua terkait dengan zatnya Allah. Dia mengatakan ini sakim. Kemudian yang kedua apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Terus yang ketiga apa? Ketika Nabi Ibrahim sama istrinya Sarah. Sarah ini kan cantik banget, menawan sekali. Datang di sebuah kampung, tapi penguasanya ini Jabbar. Jabbar itu ya otoriter, bengis dan kejam. Dia nggak mau ada orang yang punya perempuan lebih cantik dari istrinya. Kalau ada laki-laki istrinya kok cantik, dirampas. Maka Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya Sarah, nanti kalau ada yang tanya kamu ini siapa, kamu jangan bilang istriku. Kamu bilang ya aku saudarinya. Jadi anti ukhtuki. Kamu ini saudariku. Ya saudari fil Islam maksudnya. Ya kan karena waktu itu di negeri tersebut yang muslim dan muslimah ya cuma Nabi Ibrahim sama istrinya. Saudari fil Islam walaupun suami istri. Karena dalam rangka untuk menyelamatkan. Ternyata betul. Sarah diincer sama penguasa itu. Tapi dia mengaku bahwa aku saudarinya Ibrahim. Saudari fil Islam. Saudari fil fiddin. Akhirnya selamat itu. Ya. Bahkan Sarah dapat hadiah budak Hajar. Ya. Siti Hajar. Kalau Sarah biasa juga dipanggil Siti Sar. Ya. Tambahin Siti semua. Siti ini kenapa? Sayyidati ya, jadi Siti. Enggak masalah. Enggak salah. Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti semua. Baik, itu ya. Jadi Nabi Ibrahim jangankan musyrik, bohong baru 3 kali itu, cuma 3 kali. Dan itu bukan bohong, ya, bukan dusta. Namanya apa tadi? Tauriyah. Jadi suatu sikap yang bersayap, multi tafsir. Gak sakit tapi sakit hati, ya. Terus tadi berargumentasi dalam rangka tadi. Nabi Ibrahim betul-betul merusak patung itu dengan tangannya. Tapi dia bilang bahwa yang rusak ini. Bal fa'alahu kabiruhum. Ada patung-patung itu. Dan itu maslahat datillah. Untuk maslahat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gini boleh. Tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan. Tauriyah itu khusus darurat.
nggak boleh untuk rutinitas. Jadi gua alasan terus tauriah terus ini bukan pembolehan untuk tauriah ya. Tauriah itu tidak boleh satu untuk rutinitas ya terus-terusan nggak boleh ya. Kok nggak ngaji? Wah, kula nembe boten sehat ya. Awake sehat, kantongnya sing nggak sehat itu. Kanker, kantong kering. Kanker singkatannya kantong kering bukan penyakit. Ini nggak boleh tauriah kayak gini nggak boleh dijadikan dalil tauriah terus. Sesekali boleh untuk maslahat gitu. Ya. Dulu Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Imam Ahmad itu siapa itu? Dulu di zaman salafus saleh, tabi'in ada tabi'in ya. Zamannya Gubernur Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Dia ngirim pasukan untuk ini datang ke ulama ya. Ulama ini sebelumnya rumahnya kemasukan 2 orang ini buronannya Hajjaj bin Yusuf, gubernur yang sangat sadis waktu itu. Minta sembunyi di rumahnya. Terus datang pasukan Hajjaj nanya ke ulama. Ana lupa ulama siapa. Apakah kamu melihat ini di rumahmu apakah ada 2 buronan ini? Ini kalau dibocorkan ini buronan bisa mati. Penggal lehernya karena hajat itu dikit-dikit pokoknya penggal leher sampai ulama dipotong ya. Ada sahabat Nabi juga yang dipotong leher. Akhirnya dia bilang dia buka tangannya gitu nih. Adapun di sini nggak ada. Yo neng kini ora. Adapun di sini nggak ada. Percaya itu pasukan. Ya udah pergi. Ya di sini nggak tapi di rumahnya ada sedang delik sembunyi di sana. Tapi dia buka telapak tangannya di sini nggak ada. Jadi kesannya kayak di rumah ini nggak ada, padahal dia nunjuk telapak tangan. Ini gak boleh ditiru-tiru ya. Nah, ini jangan kalau kita ini jadi kebiasaan itu untuk melindungi nyawa seseorang. Itu pernah dilakukan oleh salafus saleh. Namanya tauriyah. Nabi Ibrahim itu tauriyah bukan bohong betulan, dan itu pun sudah dimaafkan. Kalau kita nggak bisa ngitung ya, kita kadang kalau ngomong kalau nggak bohong malah nggak afdol. Iyyakum wal kadzib, waspadailah bohong. Baik, ini tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Ini kita tegaskan, Pak. Nabi Ibrahim nggak pernah musyrik sama sekali. Ya, kemarin kita bacakan ayatnya wa makana minal musyrikin, tidak pernah menjadi orang musyrik sedikit pun. Walakin kana hanifan musliman, Nabi Ibrahim itu lurus muslim agamanya. Jadi kalau tadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu tidak benar. Itu tidak benar. Memahami ayat tersebut dipahami bahwa itu adalah strategi Nabi Ibrahim dalam berdakwah kepada kaumnya. Dai itu harus kaya strategi. Harus kaya strategi dakwah di kaumnya. Orang-orang tuanya susah dimasuki, ya kumpul sama anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya masih susah lewat anak-anak kecil. Seperti Imam Al-Qaryuti, ulama besar di Qasim dulu. Dakwai orang tua lewat anak-anak. Dibikin TPA, hutab di masjid. Anak-anak hafal doa, hafal Quran, surat-surat pendek. Ya, bertahun-tahun belum berdakwah sama istrinya. Anak ini diajari adab, memuliakan orang tua, orang yang lebih sepuh. Pulang mereka membawa ajaran yang didakwahkan, diajarkan oleh Imam Qaryuti, dan waktu itu Qasim dan sekitarnya itu penuh dengan kesyirikan, seperti negeri Arab pada umumnya. Akhirnya orang tua jadi apa? Jadi terpesona sama akhlak dan perubahan anak-anak kecil-kecil. Bahkan lebih pinter, lebih paham syariat ya, keseharian dibanding orang tua. Jadi kita kalau punya peran di situ, ya, mungkin sebagai pengajar PAUD ya, atau TK, niatkan juga untuk memberikan pencerahan kepada orang tuanya juga.
Ngajar PAUD, ngajar TK, ngajar MI itu nggak ada duitnya jemaah. Gajinya kecil itu. Jadi ampun jenengan sengeni meneh guru-guru TK ini gajinya cilik sengeni terus. Wis cilik gajine ampun didukani terus, dituntut kon anake meneh. Ngajari cah cilik-cilik wis susah timbang ngajari cah SMP SMA. Kemana kuliahan itu lebih gampang, tapi gaji dosen lebih gede ketimbang. Padahal dosen itu cuman apa? Ya buka bukunya udah pelajari, dosanya tidur ya, pergi. Anak mahasiswanya belajar mandiri, gajinya lebih besar. Ini yang di PAUD, yang di TK, yang di TPA, TPQ itu. Ya. Anaknya melayu-melayu, stadai melayu-melayu. Ya. Delik rono melayu, rono nyolot rene, cek ngompol cek gitu. Ini harus banyak permakluman. Kalau bisa dibantu, dibantu. Dan banyak tuntutan. Karena tanggung jawab pendidikan itu bukan di ustadz-ustadzah. Pendidikan di tangan siapa? Bapak sama ibunya. Coba dengerin doa anak soleh. Gimana doa anak soleh untuk orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma ya kama rabbayani shaghira. Digaris bawah ini. Kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli ya Allah ampunilah untuk ya wali walidayya dan kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma sayangi kedua orang tua. Kama rabbayani shaghira sebagaimana orang tuaku dan didik aku ketika aku masih kecil. Doa ini bersyarat khusus untuk orang tua yang didik anaknya. Kalau nggak pernah didik, ya jangan harap doa ini untuk mereka. Malah untuk ustadz-ustadzahnya nanti. Orang tua ini nggak pernah didik. Didik orang tua kepada anak itu berkolaborasi sama guru, sama lembaga, sama madrasah, sama pesantren. Kolaborasi, jangan pasrah bongkoan. Untat kulo siap bayar bulanan pinten maupun pang didik anak kulo. Keliru. Oh saya sibuk nyari duit. Bapak itu sesibuk apapun tetap wajib didik. Didik anak itu gak kudu kelet karo anak. Masa 24 jam kelet sama anak? Gak mungkin bapak itu gak bisa. Didik anak itu gak harus kelet sama anak terus. Ibu juga begitu, didik anak gak harus kelet sama anak terus. Ibu itu madrasah sekolahnya pertama untuk anak. Tapi bapaknya jadi apa? Wal ab mudiruha. Bapaknya itu mudirnya. Musok mudir ngajar. Ya enggak, mudir itu yang mencanangkan program. Anakku mau jadi apa? Dia nggak perlu turun tangan. Dia hanya supervisor aja. Dia mantau apa yang enggak. Oh anaknya bandel dihadapkan ke dia. Gitu. Itu mudir. Bapak itu begitu. Membackup ibunya 100%. Jangan malah nyalain ibu di depan anaknya. Mudir sama ibu itu harus kolaborasi. Jadi jangan sampai dakwah kita ke masyarakat itu minim kreativitas strategi. Ini nggak bisa masuk, ya masuk usia bawahnya. Nggak bisa masuk, usia bawahnya lagi. Jangan pernah merasa gagal. Jangan pernah merasa gagal. Bapak-bapaknya susah, ibu-ibunya susah. Banyak usia-usia yang bisa kita sentuh. Nabi Ibrahim juga begitu. Tadi apa usia Nabi Ibrahim? Fatah. Fatah itu pemuda. Dia enom. Berhadapan, berargumentasi sama sesepuh-sesepuh. Mbah-mbah. Itu warisan leluhur mereka. Sama anak-anak muda-mudanya. Nabi Ibrahim pun menang. Nabi Ibrahim pun menang dengan kreativitas dan strategi dakwahnya. Orang iso ngomong. Orang enak kesempatan kultum. Khutbah. Tempelin aja udah. Print itu poster-poster Islami berkala di masjid tiap Jumat berikutnya dilepas ganti baru lagi. Hidayah Allah itu nggak harus lewat majelis ta'lim. Hidayah Allah nggak harus lewat mimbar mic kayak gini. Bisa jadi hidayah Allah itu lewat kertas-kertas nasihat yang ditempel, status-status story yang di-share. Manfaatkan itu semuanya kita untuk berdakwah. Nah, itu tadi ya pelajaran yang bisa kita dapat dari Nabi Ibrahim dan para ulama yang kita sampaikan. Ya, semoga
bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang tadi fihi hadisul khawarij qad taqaddam. Insyaallah taala Selasa yang akan datang. Baik, mengulangi informasi dari Mbah Kasri tadi ya, bahwa malam Sabtu insyaallah ada kajian rutin malam di sini bareng orang kampung sini yang isi insyaallah Ustadz Umar Budi Raharjo. Beliau ini adalah insyaallah nanti yang akan standby di Pondok Darul Qura ini 24 jam. Beliau adik kelas saya dulu di Al Furqan dan ketemu di Saudi juga. Insya Allah beliau asli Magetan dan sudah pondok-pondok juga. Alhamdulillah kemarin beliau menawarkan diri untuk gabung bersama kita. Dan insya Allah malam Sabtu yang isi beliau, temanya apa? Tematik ya. Kemudian hari Kamis ada kerja bakti di sini. Jam 7 katanya Pak Kasri. Dan apalagi Mbak? Mencekap nih ya. Jadi Jabakti hari Kamis dan kajian malam Sabtu ba'da maghrib di sini sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.